Bukan kaleng-kaleng guys. Dikatakan Negeri berhasil tawan Australia demi untuk menghalangi ormas AUKUS. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys, please berikan sokongan kalian kepada channel ini. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sedang menonton video ini ataupun yang sudah pun subscribe channel ini, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan bukan kaleng-kaleng guys, di mana Negeri berhasil tawan Australia demi untuk halang ormas AUKUS. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Mari kita tunjukkan rasa cinta tanah air dan bakti kita kepada bangsa dan negara. Let us be very open. The security situation in the Indo-Pacific, especially in Asia, in East Asia, is one dominated primarily by the tensions rising from the rise of China to become again a great world power. And this is interfaced with the United States' role as a preeminent global power. History teaches us when a rising great power meets a preeminent global power, tensions do rise. Sahabat Bagi-Bagi, NKRI adalah satu-satunya negara Asia yang bisa melindungi China dan menjadi benteng pertahanan dari ormas AUKUS, Australia, Inggris dan Amerika yang konyol itu. Karena menjadi satu-satunya benteng, Indonesia sebagai aset penting China harus dijaga dan dirawat perasaan Indonesia dengan baik. Sekali Indonesia tersinggung dengan China, maka habislah negeri Jinping itu diserang ormas AUKUS. Maka dari itu China terus mendukung negara kita dari segi apapun. China terus memuji-muji Indonesia sebagai militer terkuat di Asia Tenggara. China bangga terhadap Indonesia karena merapat ke negaranya serta menyebut Indonesia lebih kuat daripada Australia. Kong kali kong Australia, Amerika Serikat dan Inggris dalam ormas AUKUS yang dibentuk pada tanggal 15 September tahun 2021 lalu tentu memicu kecaman serta membuat China dan Indonesia murka. Tak cuma kapal selam nuklir buatan ormas AUKUS, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah Amerika Serikat, yang tentu saja menjadi ancaman bagi negara tetangganya, Indonesia dan China yang selama ini berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. China yang juga merasa tidak senang dengan ormas AUKUS bentukan Australia, Inggris dan Amerika Serikat itu, justru menyuruh Indonesia untuk menasehati Australia. Indonesia berada di tengah rivalitas global yang sangat sengit, maju kena, mundur pun mentok, am syong deh. China juga mendorong Indonesia agar terus menyuarakan kekhawatirannya atas rencana busuk ormas AUKUS itu. Sementara itu, China sudah lama membaca kelemahan Australia. Media China bahkan secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Media China juga mengatakan Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia juga tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia untuk memperluas tangannya ke Laut Cina Selatan. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, satu-satunya yang memberi batas kepada Australia untuk ekspansi ke bagian Asia lainnya. Indonesia juga bukan negara kaleng-kaleng. Dengan jumlah militer dan penduduk yang suka berperang adalah momok trauma Australia. Jangankan turun langsung untuk berperang, perang media sosial saja, ngerinya minta ampun, jadi Australia harus hati-hati. Pada era Soekarno contohnya, yang sering memojokkan Australia untuk diam di tempat dan jangan belagu. Walau akhirnya memburuk pasca era Presiden SBY, karena penyadapan dari negeri kanguru itu.
Australia juga telah menarik Jepang, Amerika Serikat dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia, yang menganut kebijakan non-blok. Australia juga tidak pernah menyerah untuk memecah dan memecah Indonesia, sejak berdirinya negeri ini. Dan media China juga menyebut jika Australia selama ini menipu Indonesia. Mengapa Australia mengincar Indonesia? Adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan, kata media China 163.com. Australia juga disebut juga suatu saat bisa diserang oleh Indonesia. Di sisi lain, media Australia juga percaya bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya alam yang kaya adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia, sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Terakhir, media China juga menyebut, NKRI kini makin pro ke negaranya. Indonesia yang berangsur-angsur semakin pro-China, ibarat pedang yang menggantung di atas Australia, mengunci Australia menjadi tawanan di belahan bumi selatan. Benar saja, tepat 1 hari sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah, lembaga pemikir Australia sempat memperingatkan negaranya akan bahaya China dan Indonesia. Lembaga pemikir Australia, yaitu Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia dan mewaspadai China serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasakan ketar-ketir jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia akan diserang oleh China. Untuk itu Lowy Institute meminta negeri kanguru berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Sahabat bagi-bagi, menurut China, Indonesia rupanya dianggap makin waspada setelah memborong 42 unit Rafale, KF-21 Boramai dan F-15X Amerika Serikat serta membeli 2 kapal selam bertenaga konvensional kelas Scorpon Prancis. Karena sebagai negara Asia Tenggara yang paling dekat dengan Australia, hubungan Indonesia dan Australia sangat erat. Namun pada September tahun 2021, Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk aliansi AUKUS, yang membuat Indonesia cukup waspada. Indonesia juga bermaksud untuk menekan Australia dengan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Kenapa tidak menekan dengan nuklir paman Putin saja biar langsung pada kena mental? Sahabat bagi-bagi, lembar demi lembar mulai tersingkap bahwa meningkatkan kekuatan tempur kali ini, mulai dari Rafale dan KF-21 Boramai bukanlah tanpa alasan. Indonesia sepertinya ingin keluar dari kekakuan yang terjadi dengan Australia, dan ormas barunya yaitu AUKUS, di mana FPDI sepertinya tidak bisa menjadi solusi untuk membuat Indonesia diam. Jadi kalian yang paham tentang geopolitik, harusnya sudah paham bahwa kondisi regional kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Bisa saja sewaktu-waktu bila terjadi konflik, dan Garuda tidak dalam posisi perkasa, kita akan digendong negara-negara sekitar kita. Karena di sekitar kita sudah tidak ada negara yang netral, mereka membentuk ormasnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Sejak pada tahun 2021 di mana Australia telah membentuk satu aliansi baru bersama dengan Amerika Syarikat, Perancis dan juga Australia dalam menentukan hala tuju ketenteraan di Australia. Di mana di sebalik penubuhan aliansi Australia, Amerika Syarikat dan juga Perancis ini, di mana mereka telah memberi kepada Australia satu kapal selam yang berkuasa nuklear, di mana tindakan daripada Australia ini mendapat kencaman yang memang sangat-sangat besar daripada khususnya negara-negara di Asia seperti Indonesia, Malaysia dan juga ada beberapa negara yang lain seperti China sendiri. Dan sejak daripada tu kita dapat nampak di mana Australia mula menunjukkan belang, tetapi tidaklah secara directly. Mereka melakukan sedikit demi sedikit penguasaan dalam aspek ketenteraan. Seperti apa yang kita faham, apabila dapat sahaja memasuki aliansi daripada Amerika Syarikat, di mana Amerika Syarikat ini merupakan negara yang besar, negara pemegang ketenteraan dunia, jadi negara itu sudah pasti akan menerima support yang besar, khususnya kalau negara Australia akan menerima bantuan ketenteraan daripada Amerika Syarikat. Jadi negara Australia pasti akan menunjukkan belangnya, khususnya kepada negara-negara di luar daripada negara-negara seperti di ASEAN. Jadi tindakan Australia ini tidak disenangi oleh Indonesia dan juga daripada China. Dan banyak sekali kecaman yang telah dilontarkan. Jika Indonesia mau bersaing bersama dengan Australia, boleh sahaja Indonesia
mendapatkan bantuan daripada Rusia dalam aspek alutsista. Sebab apa yang kita faham, Rusia merupakan salah sebuah negara terbesar di dalam penguasaan ketenteraan. Boleh sahaja Indonesia meminta daripada Rusia alutsista yang mempunyai satu kawasan nuklear. Tetapi jika Indonesia buat sedemikian, sudah pasti peperangan akan tercetus. Jadi Indonesia melakukan satu reverse psychology untuk membendung masalah ini daripada terus menular, di mana Indonesia sebaliknya menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok, hubungan kerjasama itu adalah dalam aspek ketenteraan. Dan jika Indonesia mempunyai hubungan kerjasama bersama dengan Amerika Syarikat, jadi Australia tidak berani menunjukkan belangnya kepada Indonesia, di mana sedikit sebanyak tindakan daripada Indonesia ini dapat menghalangi ormas AUKUS yang sedang meluas. Dan kalau kita tengok apa yang Indonesia lakukan, Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Amerika Syarikat dalam pembelian pesawat-pesawat tempur ataupun alutsista yang terbesar. Kita dapat nampak negotiation Indonesia terhadap kapal selam buatan daripada Amerika Syarikat, dan juga di dalam usaha Indonesia dalam mendapatkan pesawat tempur X-15EX daripada Amerika Syarikat. Dengan adanya kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat, jadi sedikit sebanyak sebenarnya dapat menghalangi ormas AUKUS. Jadi guys, adakah kalian semua sudah menampak strategi peperangan sebenarnya yang dilancarkan oleh Indonesia? Walaupun Indonesia tidak mahu berperang bersama dengan Australia, tetapi di dalam psikologi perang, Indonesia dapat menghalangi ormas AUKUS sekaligus dapat menawan Australia daripada terus menunjukkan belang dengan Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.